Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Ketemu lagi dengan Kak Sofia di sini dan hari ini kita mau mendengarkan firman, tapi sebelumnya kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, amin. Oke, adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita mulai adik-adik. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami mau memuliakan nama Engkau Bapak. Kami berdoa Bapak biar ketika kami memuliakan Engkau Bapak, ada hadirat-Mu Bapak turun Bapak di tempat di mana kami memuji Engkau Bapak. Kami percaya kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berkenan Bapak untuk yang kami berikan Bapak kepada Engkau. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik yang masih duduk, ayo berdiri. Ayo kita memuliakan nama Tuhan. Kita mau loncat, kita mau tepuk tangan, kita mau goyang ke kanan atau ke kiri. Oke adik-adik? Oke. Lebih indah dari bintang di
cintanya Tuhan itu dalam banget buat kita. Amin. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Oke adik-adik siap? Siap. Masih semangat? Masih dong pastinya. Oke? Yes. Ayo kita nyanyi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku 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 dalam sekali. Yes. Amin, amin. Mari kita berdoa adik-adik. Bapak terima kasih Bapak, benar Bapak bahwa cintamu dalam Bapak. Bapak, setelah ini kami mau menyembah Engkau Bapak. Kami menyiapkan hati kami Bapak untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Bapak. Kami percaya Bapak melalui lagu yang kami nyanyikan Bapak. Kami percaya Bapak ada kelepasan Bapak. Kami percaya Bapak bahwa waktu kami menyanyikan lagu ini Bapak, kami percaya kami lebih mengerti lagi Bapak kasih-Mu Bapak yang Kau berikan Bapak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari berbahasa roh adik-adik.
selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencarimu mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kauri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku
kami mencintai Engkau Bapa, karena kami tahu Bapa Engkau pertama-tama mencintai kami Bapa. Kami tahu Bapa bahwa cintamu Bapa penuh Bapa, cintamu cukup Bapa bagi kami Bapa, sehingga kami tidak perlu melakukan apa-apa lagi Bapa, tapi kami sudah layak Bapa menjadi anak-Mu Bapa. Ketika kami datang kepada Engkau Bapa, kami berkenan di hadapan Engkau. Saat ini Bapa, ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa, biar kami Bapa bisa lebih dalam lagi mengenal Engkau Bapa, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengenal kami. Berikan Roh Kudus-Mu Bapa untuk memberikan kami pewahyuan yang baru, pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap anak-anak yang percaya berkata, amin. Hai adik-adik kita Disciples, kembali lagi nih bersama Kak Kerin di minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan terlebih dahulu ya adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo, selamat sore Little Disciple, ketemu lagi dengan Kak Lina sore hari ini, dan waktunya untuk kita belajar firman Tuhan lagi ya. Adik-adik sudah siap semuanya? Oke, sore hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus, Holy Spirit. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini, di dalam Little Disciple. Semuanya ini hanya karena anugerah-Mu, dan kami siap Tuhan untuk belajar, untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri yang memberikan kami Tuhan pengertian yang baru yang Engkau akan berikan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh dibebaskan saat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya sama katakan, kita akan belajar tentang Roh Kudus. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita mesti harus tahu nih ya, siapakah Roh Kudus itu? Kita perlu tahu siapa Roh Kudus sehingga kita bisa lebih rindu untuk mengenal Dia. Ya. Nah, Roh Kudus adalah bagian ya dari pribadi Allah, ya, yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Yesus. Ya. Nah, Roh Kudus ini, Holy Spirit, itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Nah, kita harus tahu adik-adik ya, dasar firman-Nya. Nah, dasar firman-Nya dari Roh Kudus ini apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita pakai ya. Adik-adik kita lihat di Yohanes 14 yuk. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Adik-adik buka Alkitabnya. Sudah, Kalina bacakan ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini dasar firman-Nya ya. Terus ada lagi di Matius 28 ayat 19 adik-adik ya. Matius 28 ayat 19. Adik-adik sudah di sana? Buka dulu ya.
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, dasar firman yang lainnya yang kita bisa pakai yang mana nih adik-adik ya? Nah, nanti satu persatu Kak Lina mau jelaskan. Di Kejadian 1 ayat 2 ya. Di sana ditulis bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, adik-adik, di situ ada Roh Allah ya. Kemudian satu lagi di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di sini ada berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita itu kan berarti lebih dari satu orang. Ya, nah, seperti kita ketahui, adik-adik ketahui bahwa Allah ya, Alkitab itu tidak mengajarkan secara jelas tentang keesaan Allah, tapi Alkitab menyatakan ya, banyak sekali menyatakan bahwa Allah itu satu di dalam 3 pribadi, yaitu tadi ada Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah Roh Kudus ya. Nah, nanti adik-adik, saat adik-adik udah tumbuh ya, lebih dewasa lagi di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, nah adik-adik nanti pasti Tuhan akan kasih pengertian yang lebih lagi tentang siapa Allah itu ya. Nah sekarang kita mau berbicara tentang Allah Roh Kudus. Nah, Allah Anak itu ya Yesus itu sendiri ya. Adik-adik udah bisa baca ya kan di Alkitab kisah hidup Yesus, bagaimana Yesus hidup sebagai manusia 100% dan 100% Allah ya. Bagaimana Yesus juga mengalami hal-hal yang kita alami sebagaimana manusia, ya, merasakan sakit, merasakan sedih, ya, merasakan bagaimana disakitin orang, ya. Tetapi satu hal, bahwa Yesus tidak melakukan dosa karena Yesus adalah Allah, ya. Nah, adik-adik, Yesus bisa dilihat, ya, orang bisa zaman Yesus, orang-orang bisa melihat Yesus, bisa bertemu, ya. Nah, tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Ya. Nah, kita nggak bisa lihat, orang nggak bisa lihat, ya. Nah, tadi seperti di Yohanes yang pertama itu tadi yang kita baca sama-sama, Yohanes 14, ya. Dunia tidak menerima Dia, ya, sebab dunia tidak melihat Dia, ya. Roh Kudus tidak bisa dilihat. Tapi adik-adik nih, pernah nggak, ya, rasakan seperti kita kipas-kipas gini, aduh enak banget nih. Nih waktu gerak, ya, adik-adik pasti akan cari kipas angin lah, ya, terus cari apa lagi adik-adik? Yang dingin-dingin, ya kan? Nah, ini Kak Dina ini enak nih, ada anginnya nih, aduh. Ya. Nah, adik-adik bisa lihat angin nggak? Nggak bisa, ya kan? Tapi adik-adik bisa merasakannya? Bisa. Nah, demikian juga dengan Roh Kudus, ya. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi kita dapat merasakannya. Nah, adik-adik semuanya udah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Nah, setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, dia mempunyai Roh
Kudus di dalam hatinya, sehingga dia bisa merasakan itu. Kenapa saat adik-adik mungkin penyembahan ya, dan banyak di Little Disciple yang sebelum-sebelumnya ya kan, mungkin Kak Lina udah pernah sharing kalau misalnya waktu penyembahan, waktu kita saat teduh, tiba-tiba kita bisa menangis sendiri ya kan, kita merasakan hadirat Tuhan yang begitu kita tidak bisa tahan ya, merasakan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Nah itu karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus ya adik-adik ya. Nah itu Roh Kudus nggak bisa dilihat tapi kita bisa rasakan ya. Syaratnya apa tadi? Yaitu orang itu harus menerima Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke. Nah terus di Matius 28 tadi adik-adik, yuk kita buka lagi ya. Nah sekali lagi Kak Lina mau bacain. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di sini lebih jelas ya bahwa Yesus menggambarkan Allah sebagai 3 kepribadian, Bapa, 3 orang ya, Bapa, Yesus dan Anak, yaitu Yesus dan Roh Kudus ya. Nah, pertanyaannya sekarang gini deh adik ya. Kenapa ya? Kenapa menurut adik-adik itu satu hal yang penting untuk kita mengerti siapa Tuhan itu? Ayo adik-adik. Kenapa ya? Adik-adik, menurut adik-adik kenapa mengenal Tuhan itu, mengenal siapa Tuhan, mengerti siapa Tuhan, siapa Allah itu penting? Kenapa adik-adik? Ya. Nah, karena apa adik-adik? Karena kita mengasihi Tuhan, ya Tuhan sudah mengasihi kita sehingga kita bisa merasakan saya ingin mengasihi Tuhan, ya. Dan kita ingin apa? Ingin mengenal Dia lebih lagi, ya. Seberapa yang kita bisa mengenal Dia, sejauh mana kita bisa mengenal Dia, pasti kita pengen mengenal Dia dan mengenal Allah lebih lagi. Nah itu kenapa itu penting ya adik-adik ya. Itu tadi Matius 28 ayat 19 ya. Nah terus, nah bagaimana kita tahu ya kalau Allah itu, Roh Kudus itu adalah Allah ya. Tadi di Kejadiannya 1 ayat 2 adik-adik ya, kita baca lagi ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah. Nah Roh Allah di sini tidak lain adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah kita tahu bahwa sekarang bahwa Roh Kudus itu adalah Allah ya. Dia apa? Dia sedang menciptakan dunia, dan di situ tadi ya, kalau adik-adik baca selanjutnya bahwa Roh Allah kemudian dia menciptakan dunia dan segala isinya dan menciptakan manusia ya. Nah, setelah kita mengenal siapa Roh Kudus itu ya, tadi ya sudah kalian jelaskan. Nah kemudian kita juga mesti harus tahu ya apa yang Roh Kudus kerjakan. Ya kita juga perlu tahu deh ini adik-adik ya. Terus kalau kita udah tahu Roh Kudus itu Allah, terus apa yang Roh Kudus kerjakan ya? Nah, kembali lagi tadi ke Yohanes 4 ayat 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang
penolong ya, penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini penting kita untuk ngerti adik-adik ya, saat kita sudah di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak akan pernah meninggalkan kita ya, selama-lamanya dia akan bersama-sama dengan kita, menyertai kita ya adik-adik ya. Nah, jadi Roh Kudus itu sebagai apa? Sebagai penolong kita ya, penghibur kita. Nanti adik-adik bisa temukan ya di ayat-ayat yang lain di mana Roh Kudus itu menjadi penghibur kita ya, our comforter ya, our teacher ya, yang mengajarkan kita, sahabat kita ya. Nah, itu apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita ya. Ayat yang ke 26, adik-adik yuk mari kita lihat Yohanes 14 ayat 26 adik-adik. Tetapi, nah ini penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan ya. Jadi Roh Kudus itu apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nih, segala sesuatu adik-adik dicatat ya. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu ya. Ini Yesus berkata seperti itu. Apa yang setelah aku katakan kepadamu berarti apa? Firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan firman yang yang pernah kita baca. Nah, makanya itu kenapa pentingnya kita membaca firman adik-adik ya, supaya apa? Suatu saat Roh Kudus itu akan mengingatkan lagi firman-firman yang sudah kita baca di waktu-waktu yang tepat, di waktu-waktu di mana saat kita memang benar-benar membutuhkan ayat itu, Roh Kudus akan mengingatkan lagi ya. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman, nah Roh Kudus nggak akan bisa mengingatkan untuk kita ya adik-adik. Nah, satu persatu Kak Lina mau jelaskan nih, sebagai penolong itu seperti apa? Membantu kita, menolong kita di dalam hal apa sih Roh Kudus itu? Ya. Nah, Roh Kudus akan membantu kita hidup untuk Tuhan, untuk Yesus. Ya, karena kita sudah percaya pada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup di dalam Kristus. Bagaimana hidup di dalam Kristus itu seperti apa? Ya, dengan apa? Membantu kita di dalam segala sesuatu yang mungkin memang itu saat itu kita perlukan. Ya, saat-saat dimana kita memerlukan pertolongan. Nah, itulah nanti Roh Kudus ya yang akan membantu kita, menolong kita, menguatkan kita. Banyak sekali. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Ada? Pasti semuanya punya masalah, entah itu masalah kecil, masalah yang gede, ya. Setiap orang pasti punya masalah. Nah, di dalam hidup kita banyak sekali yang kita hadapi, ya, nggak benar adik-adik ya. Ya mungkin adik-adik menghadapi banyaknya pekerjaan rumah, ya PR mungkin. Nah, orang mungkin kalau di dalam rumah tangga ya ada masalah keluarga, ya macam-macam orang bisa mengalami masalah, menghadapi tantangan. Nah, tapi kita sudah di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita punya satu penolong, yaitu ingat Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Adik-adik mesti ingat ini ya, ini sebagai penolong. Ini yang Roh Kudus lakukan, menolong kita untuk hidup. Bagaimana hidup di dalam Kristus, bagaimana hidup untuk Kristus, ya. Nah, kemudian adik-adik sebagai penghibur, comforter, ya. Bagaimana dia cara menghibur kita? Bagaimana cara Roh Kudus menghibur kita? Ya. Nah, saat kita mungkin di dalam satu masalah ataupun kondisi yang
menyesakkan saat kita berdoa, ya, saat kita datang sama Tuhan. Nah, terus Roh Kudus itu akan memberikan kita apa? Kedamaian, ya, sukacita, ya, dan apa? Kasih, ya, kita bisa merasakan kasihnya Tuhan. Kayaknya udah tenang gitu ya saat kita menyembah Tuhan, saat kita berdoa sama Tuhan. Kadang Tuhan Roh Kudus juga berbicara dalam hati kita, meneguhkan kita bahwa aku mengasihi kamu, ya, seperti firman-firman sebelumnya Kalina juga pernah sharing bagaimana Kalina juga pernah ngalamin, ya kan. Mungkin adik-adik juga pernah mengalami cuma seperti ini. Roh Kudus menyebut nama kita dan bilang bahwa aku mengasihi kamu, Lina, aku mengasihi kamu. Nah, itu udah, aduh, rasanya udah tenang adik-adik. Nah, itu apa? Sebagai penghibur, ya, sebagai penghibur. Nah, terus Roh Kudus itu juga sebagai pengajar, ya, mengajari kita apa. Nah, di situ tadi di Yohanes 14 yang ayat 16 dan 17 sudah dikatakan di sana, ya kan? Maksud Kalina Yohanes 14 ayat yang 26 tadi. Ya, adik-adik, kita baca lagi, ya. Tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan, ya, segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu tadi, ya. Nah, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, yang tadi di Yohanes, ya, Yohanes 14 ayat 16, ya, 17, bahwa roh kebenaran, ya. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh Allah, ya. Nah, Roh Kudus itu ya kebenaran itu sendiri, ya. Dia akan menyatakan segala sesuatu yang benar, ya. Dia ingin kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah, kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan, ya. Dia akan memberitahukan kita, ini loh yang benar, ini loh yang salah, ya. Nah, kalau misalnya adik-adik mau melakukan sesuatu hal yang tidak benar, pasti di dalam hati adik-adik pasti akan ada kayak pertentangan, ya. Aduh, lakukan nggak ya, ya, seperti itu ya adik-adik, ya. Kadang dalam hati kita kayak gitu mungkin, ya. Adik-adik pernah dulu Kalina waktu tapi ini jangan dicontoh, ya. Karena dulu aku sekolah juga pernah nyontek dikit. Nah, waktu mau nyontek rasanya harus takut, ya. Nah, sekarang Kalina tahu itu adalah hal yang tidak benar, ya. Karena apa? Roh Kudus mengingatkan, ya, itu nggak benar, dan hati kita pasti nggak akan ada damai sejahtera, ya. Nah, itu saat kita mempunyai Roh Kudus, ya, di dalam hati kita, ya, dia akan memberitahukan kita hal-hal yang mana yang benar, mana yang salah, ya. Nah, dia akan mengajarkan kita semua hal, all things, ya, adik-adik, ya. Nah, jadi adik-adik mesti ingat, ya, bahwa setiap kita yang sudah di dalam Tuhan, kita mempunyai Roh Kudus, dan apa yang Roh Kudus lakukan, adik-adik mesti harus ingat juga bahwa Roh Kudus akan menolong kita, akan menghibur kita, akan mengajari kita, ya, tentang semua hal yang benar, ya. Terus menjadi sahabat kita, ya, 24 hours, ya, 24 jam. Ada nggak teman adik-adik yang bisa standby, ya, selalu siap siang dan malam 24 jam menemani adik-adik? Enggak kan, ya.
yaitu Roh Kudus sendiri, ya, sebagai sahabat kita. Nah, di sini Kak Lina punya satu ilustrasi ini adik-adik ya. Ini adalah tadi tisu yang Kak Lina pakai. Ya. Nah, ini ibaratkan ini adalah kita, ya. Ini Kak Lina masukin ke dalam gelas, ya. Nah, gelas ini, nah di sini kira-kira adik-adik ya. Di sini kira-kira ada udaranya nggak adik-adik? Ada. Nah, Roh Kudus itu adalah seperti udara, ya kan? Tadi Kak Lina bilang bahwa Roh Kudus nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, Roh Kudus itu ada di sini. Misalnya ini ya, ini kita, kertas ini kita. Nah, Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, Kak Lina juga udah siapin ini. Ya, kalau ada dilihat di sini ada air di dalam satu tempat. Nah, ini adalah umpamanya hidup kita yang banyak masalah, yang banyak hal-hal ya yang kadang membuat kita bisa merasa putus asa, ya. Nah, tapi bagaimana Roh Kudus akan selalu bersama kita? Adik-adik lihat ya. Nih, Kak Lina masukin ke sini. Nah, ya nanti adik-adik bisa lihat hasilnya apa. Ya. Nih adik-adik, Kak Lina ambil ya kertasnya. Kira-kira basah nggak nih? Kering adik-adik nih, kering. Oh, ya. Nah, demikian juga ya bagaimana Roh Kudus bekerja. Roh Kudus nggak akan pernah meninggalkan kita dan selalu menolong kita, ya. Jadi kita aman nih, aman dari kalau kita mau taat, kita mau terus ya mengandalkan diri kita sama Tuhan, percaya bahwa Roh Kudus nggak pernah meninggalkan kita, ya. Maka Roh Kudus ya itu tadi yang sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pengajar kita, ya, sebagai sahabat kita, ya, yang menolong kita dari semua masalah-masalah di dunia, ya adik-adik ya. Oke, kita sudah selesai. Kak Lina harap kalian bisa belajar lebih lagi tentang Roh Kudus sore hari ini ya. Ada sesuatu yang baru yang kalian bisa belajar. Oke, sekarang kita sudah selesai, kita mau berdoa ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini sehingga kami boleh belajar Tuhan lebih lagi tentang Roh Kudus, bagaimana kami rindu Tuhan untuk mengenal pribadi Allah, yaitu Allah Roh Kudus Tuhan yang adalah penolong kami, penghibur kami, pengajar kami dan sahabat kami Tuhan. Kami mau Tuhan belajar untuk mengerti akan keberadaan Engkau Tuhan, bahwa Engkau selalu ada, Roh Kudus selalu ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami, yang akan menguatkan kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan membawa setiap kami untuk terus bertumbuh di dalam hidup kekristenan kami, di dalam hidup pengenalan kami akan Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin adik-adik ya. Selamat sore, sampai ketemu lagi adik-adik di lain kesempatan di Little Disciple selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai Little Disciples, kembali lagi di activity minggu ini bersama dengan Kak Sofia di sini. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman yang disampaikan sama Miss Lina mengenai bagaimana Roh Kudus menyertai kita ketika kita sedang dalam masalah. Bagaimana Roh Kudus akan selalu menjadi pribadi yang menyertai kita di kondisi apapun dan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, kalau begitu kakak percaya dengan adik-adik mendapatkan banyak hal di pengajaran tadi, adik-adik juga sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan kakak sampaikan di activity minggu ini. Pasti siap. Oke, kalau begitu let's go, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan nomor 1, mengapa penting sekali bagi kita untuk mengenal Allah?
Mengapa penting sekali bagi kita untuk mengenal Allah? Pertanyaan yang kedua, apa yang Roh Kudus lakukan ketika kita sedang dalam masalah? Apa yang Roh Kudus lakukan ketika kita sedang dalam masalah? Yang terakhir, nomor 3, melalui ilustrasi yang tadi ditunjukkan sama Miss Lina, jelaskan menurut adik-adik secara singkat bagaimana sih Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Oke adik-adik, itu saja activity di minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan foto dari jawaban pertanyaan tadi ke nomor WhatsApp dari Cekerin. Oke, kakak tunggu dan see you next week. Bye! Hai Little Disciples, kembali lagi ke activity kita hari ini. Nah, hari ini kakak mau ajarin kalian untuk membuat buku yang simple. Penasaran gimana? Langsung kita buat. Sebelumnya, alat dan bahan yang adik-adik perlukan adalah yang pertama, kita memerlukan gunting, lalu pulpen. Pulpennya boleh warna apa aja ya adik-adik. Lalu kita perlu pita. Pitanya juga boleh warna apa aja. Lalu kita membutuhkan origami. Kalau adik-adik nggak punya, boleh memakai HVS ya adik-adik. Langsung kita buat. Jadi pertama-tama kita tumpuk dulu seperti ini kertasnya. Lalu kita mau potong setiap ujung-ujungnya. Jadi seperti ini. Adik-adik boleh minta bantuan orang tua ya. Kita mau potong setiap ujung-ujungnya, dan 4 sisi kita potong semua. Nah, nantinya buku ini akan kita tuliskan tentang kira-kira apa aja sih yang udah Holy Spirit bantu adik-adik di hari itu. Contohnya, hari ini Holy Spirit bantu aku buat obey parents. Adik-adik boleh tulis apa aja di buku itu. Jadi kita bisa ingat kira-kira, oh Holy Spirit pernah bantuin aku ini loh. Nah, jadi itu fungsi buku ini. Kita lanjut gunting bagian samping-sampingnya. Nah, kalau sudah jadi, nantinya kertasnya akan berbentuk seperti ini adik-adik. Lanjut ke next step, kita bolongin ujung-ujungnya adik-adik. Sorry kakak lupa videoin. Nah, kita masukin tali yang sudah kita bolongin tadi, seperti ini. Lalu belakangnya kita silang seperti itu, dan kita tempelkan menggunakan lakban. Nah, kalau sudah, buku adik-adik sudah jadi loh. Di bagian depan sini akan kita tuliskan led by the Spirit of God. Tada, buku adik-adik sudah jadi. Jangan lupa diisi adik-adik bukunya. Bye, sampai jumpa di activity selanjutnya. Hai adik-adik Little Disciples, berjumpa lagi dengan kakak. Nah adik-adik semuanya, hari ini kakak akan bawain ayat hafalan yang nantinya akan diikuti adik-adik dan dihafal kemudian dikirimkan ke Kak Kerin. Apakah adik-adik sudah siap semuanya? Ayo bisa langsung chat ya di kolom komentar. Nah langsung saja ya kita mulai adik-adik. Adik-adik bisa langsung tiruin gerakan dari kakak. Yohanes 14 ayat 17. Dunia tidak dapat
menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita ulangin sekali lagi adik-adik semuanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, adik-adik semuanya, ayat hafalan kita di minggu ini sudah selesai. Adik-adik bisa langsung hafalkan, kemudian ikuti gerakannya. Adik-adik juga boleh menambahkan gerakannya, sekreatif adik-adik mungkin. Dan setelah itu, jangan lupa untuk langsung mengumpulkan ke Kak Kerin. Kakak tunggu ya hafalan adik-adik semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Hai adik-adik, sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ada beberapa pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, pendaftaran absen online dilakukan melalui kolom komentar ya adik-adik dengan format nama beserta dengan domisili adik-adik berada. Yang kedua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, pastinya banyak sekali activity yang adik-adik dapatkan. Untuk activity-nya, adik-adik bisa ya kumpulkan ke nomor Kak Kerin. Yang ketiga, setiap hari Rabu kita akan ada doa revival jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Sekian pengumuman dari Kak Kerin. Sampai bertemu di minggu depan adik-adik. God bless you.